Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai titrasi asam basa. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu titrasi. Ini saya tuliskan, titrasi itu adalah metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan yang lainnya yang telah diketahui konsentrasi jadi intinya itu kalau titrasi itu kita mencari konsentrasi yang lainnya, sedangkan konsentrasi yang satunya itu udah diketahui. Nah, di sini titrasi itu ada beberapa macam. Itu ada titrasi asam basa, titrasi redox, dan titrasi kompleksometri. Nah, kalau titrasi asam basa itu bisa dibaca dia melibatkan reaksi antara asam dan basa. Kalau redox itu melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi, sedangkan titrasi kompleksometri melibatkan pembentukan ion kompleks. Nah, titrasi asam basa itu baru saya tulis tuh sebutan lainnya itu ada asidi alkalimetri. Jadi asidi itu apa, alkalimetri itu apa, bisa kalian cari. Nah, ini saya gambarkan untuk praktikumnya. Prakteknya seperti ini alatnya. Yang tadi yang bentuk tabung itu namanya buret, yang garis lurus itu statifnya, yang di bawah itu namanya Erlenmeyer. Nah, itu statif itu buat agar buret bisa berdiri itu ada skrupnya ini. Ini ada corong kaca. Ini ada beker glass. Nah, di beker glass ini kita tuangkan nanti di buret. Nah, yang di beker glass ini itu larutannya disebut juga dengan titran. Nah, titran ini tuh yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang bawah itu adalah titrat. Yang belum diketahui konsentrasinya ya. Nah, itu statif. Baru saya tulis. Nah, nanti di buret itu ada skalanya. Jadi skalanya itu yang atas, paling atas itu nanti 0, yang bawah itu bisa 50, bisa 100, tergantung buretnya ukuran berapa. Ini ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini untuk mengambil indikator asam basa, nanti diambil sekitar 2-3 tetes. Nah, untuk titik ekuivalennya, titik ekuivalen itu nanti kita harus tahu mana itu titik ekuivalen, mana titik akhir titrasi. Nah, titik ekuivalen itu keadaan secara stoikiometri titran dan titrat tepat habis bereaksi. Nah, jadi titrat sama titran itu tepat habis bereaksi, itu namanya titik ekuivalen. Dimana kalau titik ekuivalen ini itu jumlah mol ekuivalen asam sama dengan jumlah mol ekuivalen basa. Nah, sedangkan titik akhir titrasi itu merupakan perubahan warna yang terjadi pada saat proses titrasi. Nah, pada titik akhir titrasi ini, kalau udah ada perubahan warna, maka proses titrasi itu dihentikan, harus dihentikan. Kalau udah ada perubahan warna ya, yang permanen. Tuh. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada VA volume asam dikali normalitas asam sama dengan volume basa kali normalitas basa. Sedangkan kalau kalian bisa cari normalitasnya, normalitas itu bisa dicari dari konsentrasi kali jumlah ion H+ atau OH- ini baru saya tulis. VA-MA kali Na sama dengan VB MB. Nah, VA ini volume, MA konsentrasi, N-nya ini jumlah ion H+ atau OH-. Nah, konsentrasi yang M itu bisa disebut juga molaritas. Nah, untuk kurvanya sendiri ini saya gambarkan. Untuk di LKS itu sudah ada. Nah, ini saya contohkan asam kuat sama basa kuat. Kita tarik grafiknya.
Nah ini pH 7, ini yang untuk vertikal ke atas itu pH, menunjukkan pH, yang horizontal itu menunjukkan volume. Nah ini nanti grafik untuk asam kuat sama basa kuat, ini titik ekivalennya. Jadi kalau asam kuat berarti kita ambil yang bawah itu asam kuat, kemudian menuju ke basa kuat berarti mendekati 14, dia ke atas itu. Nah untuk asam kuat sama basa lemah, kita gambar grafiknya. Kalau asam kuat sama basa lemah kan membentuk garam asam ya, berarti nanti sifatnya titik ekivalen berada di daerah asam. Nah ini kita titik di daerah asam, titik ekivalennya. Ini kita tarik dari asam kuatnya yang mendekati 1. Ini titik ekivalennya mendekati 1, kemudian ke basa lemah. Nah ini titik ekivalennya berada di daerah asam, kurang dari 7. Nah kalau misal ada pertanyaan, nah kalau nggak asam kuat sama basa lemah, tapi kalau kita balik basa kuat dengan asam lemah, berarti kita tariknya dari garis basa kuat kan mendekati 14. Nah mendekati 14 menuju ke asam lemah, di bawahnya 7 dikit, jadi titik ekivalennya berada di daerah basa. Kenapa? Karena itu terdiri dari basa kuat sama asam lemah. Tuh, jadi garamnya garam basa sehingga titik ekivalennya di atas 7. Kalau basa kuat sama asam kuat, ini saya tariknya dari 14 menuju ke 1 contohnya, karena dari basa dulu. Untuk selanjutnya kita ada contoh soal. Nah itu bisa dibaca. Kita langsung aja, diketahui volume 25 mili HCOH, berarti volume HCOH 25 mili, atau bisa ditulis volume asam. Kemudian konsentrasi KOH-nya 0,1 m, volume KOH 20 ml, ditanya konsentrasi HCOH. Kita pakai rumus biasa. Itu HCOH saya anggap asam, KOH biasa ya. VAMANA sama dengan VB, MB, NB. V-nya 25, M-nya ditanya, Na-nya 1. Itu dari H plus sama HCOO min, dari HCOH itu sendiri, sehingga H plusnya itu kan ada 1. Nah itu, maka Na-nya 1 tadi itu. Sekarang VB-nya itu ada 20 mili, MB-nya 0,1 M. Untuk NB-nya K plus sama OH min, berarti OH min-nya ada 1, kita tulis 1. Kemudian kita operasikan, berarti dapat konsentrasinya 0,008 M. Itu. Nah, untuk contoh nomor 2-nya, kalau ada grafik data seperti itu, kita tulis aja yang diketahui. Berarti itu volume HCl-nya 10 mili, MCAOH 2 kali 0,1 M, sedangkan VCAOH 2 kali. Kalau ada 3 percobaan kita rata-rata aja, berarti rata-ratanya itu 15 mili. Nah langsung aja kita lihat VAMANA, VB, MB, NB. Nah VA nya berarti 10 yang di atas itu. Nah ini 10, konsentrasi asamnya ditanyakan, jumlahnya H plus ada 1, VB nya ada 15, MB nya ada 0,1, sedangkan NB nya kalau HCl berarti CaOH 2 kali Ca2 plus sama ini ada 2, berarti 2 OH min. Nah berarti OH min nya kan ada 2. Nah ini ada 2, berarti otomatis NB nya ada 2. Nah kita operasikan langsung, dikalikan aja, habis itu kita bagi, jadinya 3 bagi 10 0,3 M. Berarti yang soal selanjutnya,
untuk soalnya ada beberapa data dari volume HCl sama volume BaOH 2 kali. Kita tulis aja konsentrasi HCl-nya itu ada, itu yang ditanya, terus ada VHCl itu kan sama semua, berarti ditulis aja 20 mili kalau sama. Sedangkan konsentrasi BaOH 2 kali ada 0,1 m, VHCl-nya BaOH 2 kali itu di rata-rata lagi, berarti kalau percobaan 3 berarti dibagi 3, berarti rata-ratanya 13 ml. Nah habis itu kan itu yang ditanya konsentrasi HCl, berarti VaMaNa sama dengan VbNbNp. VA nya ada 20 mili, Na nya ditanya, Na nya H plus Cl-, berarti H plusnya ada 1, Vb nya 13, Np nya Ba 2 plus sama 2 OH-, berarti OH- nya ada 2, berarti Np nya 2, konsentrasi basanya 0,1. 20 Ma sama dengan 2,6, baginya bentar ya, berarti Ma nya 2,6 dibagi 20, berarti Ma nya sama dengan 0,13 m, seperti itu. Nanti contoh-contohnya, ini ada contoh lagi yang nomor 4. Saya tulis dulu soalnya. Ini ada grafik nanti. Nah, ada kurva. Ini pH-nya ketika titik ekuivalen 7 ini 20 ml HX 0,2 m. Jadi konsentrasi HX 0,2 m ini. Untuk volumenya 20 ml. Jadi punya HX itu ke kanan HX tadi. Jika volume larutan yang dititrasi sebanyak 10 ml, hitung konsentrasi LOH. Nah, jadi antara LOH sama HX. Nah, ini punya volume HX, yang ini volume LOH, ini konsentrasi HX-nya. Berarti kita langsung aja pakai tadi sigma mol HX sama dengan sigma mol LOH, atau VaNaMa sama dengan VbNbNp. Nah, volume asamnya 20 mili, 0,2 m tadi, N-nya karena HX berarti H plus X min, H plusnya ada 1, VLOH-nya itu ada 10 ml, M-nya ditanya, N-nya itu ada L plus sama OH min, OH min ada 1 berarti 1. Kita reaksikan, kita hitung, berarti dapatnya M-nya 0,4 m, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.